Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali melalui belajar dari rumah dengan ibu sendiri, guru seni budaya di kelas 12, Bu Mary. Kita sudah pernah bertemu di kelas 11 sebelumnya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana prosedur pembelajaran dengan ibu. Ibu juga sudah mengingatkan lewat WA 2 hari yang lalu. Ya, Ibu ulangi sedikit. Di sistem pembelajaran kita, Ibu harap yang pertama kalian selalu tetap berusaha walaupun kita di masa pandemi sekarang, ya. Kesulitan itu seluruh kita, baik itu guru maupun peserta didik, pasti kesulitan. Ya nak ya, kalian kesulitan dalam memahami materi, kemudian guru-guru juga sulit untuk menjelaskan, memberi info kepada kalian, kemudian menilai kalian dari segi apapun, ya. Lebih mudah pastinya pada saat tatap muka, tetapi itu tidak membuat kita putus asa nak ya. Jadi kita tetap berusaha. Jadi baik itu melalui video penjelasan, baik itu dari PowerPoint, melalui di BDR, kalian harus tanggap. Kalian harus mau memulai untuk belajar dengan inisiatif sendiri. Ya, karena guru hanya mengawasi kalian dari jauh. Tapi Ibu harap kalian tetap ikut, tetap patuh, tetap peduli dengan pembelajaran kita. Yang kedua, Ibu ingin kalian absen dan mengerjakan tugas sesuai jadwalnya. Ya nak ya, jangan ditunda-tunda. Kerjakan saja langsung. Kemudian yang ketiga, seperti biasa, kalau mencat guru ya, mengirim pesan kepada guru, itu pengenalan diri dulu, beri salam, pengenalan diri dulu. Kemudian kalau ada pertanyaan, bertanyalah dengan sopan di grup. Ya, pertama jika itu di jadwal Ibu, silakan bertanya di grup gabungan mapel. Nah, jika nanti sudah habis jadwal Ibu, jam pelajaran Ibu, maka kalian lanjutkan bertanya itu di grup mapel seni budaya khusus. Ya nak ya, agar kita tidak mengganggu guru-guru lain. Oke nak ya, tolong dipahami. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, kita masuk saja materi kita di kelas 12 ini. Judul besarnya adalah Konsep Unsur Prinsip Bahan Teknik dalam Berkarya Seni Rupa. Subjudulnya adalah Berkreasi Berdasarkan Imajinasi. Nah, seperti biasa kita bahas KIKD dulu. Kalau kelas 3 udah paham lah makna 3.1 dan 4.1 ya. Jadi KD 3.1 mengevaluasi konsep unsur prinsip bahan dalam berkarya seni rupa. Jadi level kalian lebih tinggi nak, karena kalian evaluasi. Oke, mengevaluasi. Kemudian 4.1 berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi berbagai media dan teknik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara-cara penilaian seperti biasa Ibu ulangi lagi supaya kalian ingat. Yang pertama, tepat waktu dalam kehadiran dan pengumpulan tugas, keseriusan dalam mengikuti pembelajaran. Keseriusan ini bisa dinilai dari cara kalian mengerjakannya. Nah, itu kan nampak kalau kalian mengerjakan tugas-tugas itu, kalau kalian benar-benar memberikan hati, pasti kalian menjawabnya dengan benar-benar bagaimana lah menghindari kesalahan begitu ya nak ya. Kalau asal jadi kan nampak juga. Ya nak ya, kemudian sopan dalam mengajukan pertanyaan di WA group, kemudian keaktifannya ya. Oke, kita lanjutkan. Penilaian keterampilan juga originalitas ide, ketepatan, menampilkan temanya ya. Oke, kita lanjutkan. Penilaian pengetahuan disesuaikan dengan ketepatan dalam menjawab dan menguasai materi sesuai KIKD. Oke, lanjut. Mengingat kembali, selalu Ibu katakan kepada kalian ya, kebetulan kalau anak IPS itu Ibu mengajar berurutan kelas 3, kelas 10, 11, 12 sudah bertemu Ibu. Seharusnya materi ini sudah sangat-sangat
nyambung ya, karena selain memang harusnya nyambung, tapi selain itu kan gurunya sama juga. Seharusnya kalian sudah ada catatan-catatan dari kelas 10, 11, 12. Jangan dibuang itu ya. Jadi karena pembelajaran ini nak saling sambung menyambung. Oke, MIPA juga, MIPA kelas 11-nya kan sudah ketemu Ibu. Oke. Nah, sebelumnya di kelas 11 kita sudah mempelajari aliran-aliran seni rupa. Maka sesuai dengan KIK di kelas 12, yaitu berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik, kita akan mendalami materi aliran seni rupa yang lebih mengutamakan kebebasan berimajinasi. Jika lupa, silakan dibaca lagi catatan kelas 11. Oke, nah setelah itu mari kita lanjutkan pendalaman materi seni rupa di kelas 12. Nah, pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Berkarya seni rupa berdasarkan imajinasi merupakan pengungkapan ide atau perasaan estetis yang memiliki makna dari pembuatnya dan diwujudkan melalui media rupa yang bisa ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Nah, ini secara umum saja ya pengertian seni rupa. Intinya ide atau perasaan kita tuangkan dalam bentuk karya yang bisa kita lihat. Nah, lanjut. Jenis karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. 1. Gambar ekspresi. Gambar ekspresi berbeda dengan gambar bentuk. Gambar bentuk masih ingat nak? Kelas 10 Ibu pernah menyuruh kalian menggambar botol. Ya, kalian melukis, menggambar botol. Ibu taruh di depan, di meja ya. Kemudian kalian gambar. Nah, itu disebut gambar bentuk karena itu kita gambar berdasarkan model yang ada. Oke? Nah, kita lanjutkan. Jika gambar bentuk objeknya harus sama dengan hasil gambar atau detail ya, sehingga tidak memberikan kebebasan si pembuat dalam mengungkapkan perasaannya. Sedangkan perbedaannya dengan gambar ekspresi adalah gambar yang dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi, persepsi, dan penafsiran penggambaran pada objeknya. Oke, coba kita lihat. Coba lihat gambar di samping ini. Ada gambar bapak-bapak yang sedang tersenyum, kemudian ada tangannya menengadah ke telinganya, kemudian ada burung kecil seperti berbisik kepadanya. Kalau secara bentuk, kalau kita lihat, itu bentuknya realis nak. Coba lihat. Dari mana realisnya? Dari warnanya, bentuknya, proporsinya, itu sangat-sangat realis manusia. Bahkan burung itu juga. Tetapi apakah ini gambar bentuk? Tidak. Kenapa tidak? Ini termasuk gambar ekspresi. Mengapa? Coba lihat. Ada tumpahan ekspresi di sana. Lihat dari wajah si bapaknya yang tersenyum itu. Kemudian gayanya yang menengadah tangannya di arah telinga seakan-akan berbisik. Ada makna yang lebih dalam dibandingkan gambar bentuk di sini. Nah, bisa kalian bedakan ya gambar ekspresi dengan gambar bentuk ya. Oke, kita lanjut. Ada 2 corak menggambar ekspresi. Yang pertama realis, yang gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai proporsi dan anatomi, ya. Yang tadi yang baru kalian lihat tadi yang bapak-bapak tadi ya, realis. Yang kedua, karikatural, bentuk gambar yang diubah dan cara dilebih-lebihkan atau dideformasi. Oke, kita lanjutkan. Berikut 3 jenis gambar karikatural. Nah, memang benar corak itu cuma 2, tetapi karikatural ini dibagi menjadi 3 nak. Ya nak ya. Jadi jika nanti ada pertanyaan, ya kalian juga harus mengklasifikasi corak karikatural itu yang mananya. Ya, jadi bukan hanya dibedakan 2 corak itu saja, tetapi di dalam karikatural kan ada jenisnya. Kalian arahkan lagi nanti gambar yang Ibu taruh di soal nanti. Kita bahas nanti di LKPD-nya. Oke? Kita lanjutkan. Berikut 3 jenis gambar karikatural. Yang pertama, karikatur. Gambar bersifat menyindir dan melebih-lebihkan sesuatu dengan tujuan untuk memberikan kritik atau perlawanan sosial. Gambar karikatur sering disebut seni merusak wajah orang karena penggambarannya dituntut mengubah ciri-ciri fisik, terutama mengubah raut wajah yang wajar menjadi tidak wajar, berlebihan bahkan mungkin dapat membuat tertawa. Tetapi memperhatikan ciri-ciri fisik model karikaturnya sehingga mudah dikenali. Coba lihat contoh di sampingnya ya. Kalian pasti tahu siapa tokohnya itu. Ya. Karikatur juga pernah kita bahas sedikit di materi kelas 11 tentang distorsi. Ya, semoga kalian masih ingat. Oke,
Yang kedua, jenis karikaturalnya adalah kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur karena berisi humor. Nah, siapa yang tidak tahu kartun ya? Oke, gambar kartun dapat berupa tokoh manusia atau binatang. Nah, beda ya nak ya dengan karikatur. Kalau karikatur kita mengambil karakter itu dari dunia nyata, ya, mengambil karakter dari dunia nyata. Sedangkan kartun itu boleh kita buat karakter baru atau bahkan kita gabungkan tumbuhan dengan manusia atau hewan yang bisa berbicara bisa juga seperti Mickey Mouse ya. Kemudian SpongeBob ya, itu contoh kartun. Kemudian kita lanjutkan. Jenis kartun terdiri dari kartun editorial atau gag kartun dan strip komik. Kartun editorial atau kartun politis berisi pandangan politik, sosial, dan cara menyindir. Coba kamu lihat itu nak. Itu kayak ada malaikat maut yang memancing di bumi, terus ada corona gitu. Ya, dia kasih umpannya corona gitu. Di situ di balik itu ada makna yang berusaha menyindir bagian politik, sosial ya. Bisa juga menyindir kemanusiaan kita ya. Karena sebenarnya virus-virus ini muncul kan karena akibat kelalaian manusia juga terkadang yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan. Oke, itu contoh. Kemudian sedangkan gag kartun diciptakan melucu tanpa menyindir. Coba lihat gag kartun, itu biasanya komedi. Kemudian comic strip adalah gambar kartun dalam bentuk singkat. Coba lihat. Yang ketiga, jenis karikaturalnya adalah animasi, ya. Animasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu animation, to animate, atau animated, yang berarti menghidupkan atau menggerakkan. Ada dua jenis animasi. Animasi dua dimensi adalah gambar manual atau tangan, atau illusion of motion, yang dibuat dari gambar-gambar diam yang ditampilkan secara beruntun. Contohnya film animasi produk Walt Disney seperti Mickey Mouse. Nah, di sini nak, perlu kalian ketahui ya, animasi dua dimensi itu berupa gambar-gambar yang diurutkan secara berurutan sehingga memberikan efek bergerak ya, tampak bergerak gambar-gambar tersebut jika digabungkan. Jadi bentuknya seperti video. Aslinya itu adalah potongan-potongan gambar. Kalau di zaman dulu ya, zaman Mickey Mouse baru muncul, itu kartun digambar secara manual satu persatu kemudian diurutkan. Nah, kemudian seiring berjalannya berkembanglah zaman, mulailah muncul aplikasi dua dimensi, desain dua dimensi ya, seperti Flash Media dan beberapa, sehingga mempermudah orang menciptakan animasi melalui komputer ya, jadi tidak seribet zaman dahulu. Oke, lanjut. Yang kedua, animasi tiga dimensi adalah gambar atau visual yang diciptakan menggunakan model, bisa menggunakan lilin atau sejenisnya, atau menggunakan komputer. Contohnya film Sound the Ship. Nah, coba lihat dua contoh ibu taruh di sini. Selain Sound the Ship ada Frozen. Nah, kenapa ibu berikan dua contoh ini? Karena dua contoh ini penciptaannya berbeda. Kalau film Sound the Ship itu dibuat menggunakan lilin atau model-model ya dari plastisin loh nak ya. Kemudian dipoto satu persatu, digerakkan di foto. Nah, hasil fotonya itu digabungkan. Jadi tampak bergeraklah lilin-lilin yang berbentuk domba-domba dengan manusia. Terus ada karakter anjing juga di situ ya. Nah, kemudian kalau Frozen itu berbeda. Frozen ini menggunakan aplikasi yang menciptakan kartun tiga dimensi. Jadi bisa itu Blender itu bukan Blender yang di dapur nak ya, itu nama aplikasi tiga dimensi. Kemudian 3D Max, kemudian ada beberapa aplikasi tiga dimensi. Nah, itu dibentuklah karakternya. Sama itu seperti membentuk plastisin ya, tetapi ini melalui komputer. Oke, ya sampai di sini kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke LKPD ya, sedikit saja materinya. Nah, di sini ada pertanyaan nak.
Identifikasilah jenis seni rupa yang terlihat pada gambar berikut berdasarkan jenis corak menggambar ekspresi. Berikan alasannya. Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, corak memang ada 2, nak. Tetapi ingat, karikatural itu terbagi menjadi 3. Jadi, kalian bedakan dia berdasarkan 2 corak tadi, yaitu imajinasi dan karikatural. Kemudian kalau dia karikatural, kalian berikan dia bagiannya. Kalau karikatural itu di mana? Apakah karikatur, kartun, atau animasi? Jelas di sini ya. Nah, ya, berikan alasannya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Menurut Anda, apa perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Gambar seni rupa tersebut sama-sama memiliki wujud yang tampak realis, ya. Tetapi ada yang membedakan kedua gambar tersebut dari cara penyampaian maknanya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sudah ada. Terus dibantu juga kalau kalian mau baca slide 8. Oke, lanjut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kepada kalian, nak, untuk mengerjakan tugas ya di buku tugas, kemudian serahkanlah nama, kelas, nomor LKPD, dan tanda tangan di bagian atas kertasnya. Itu untuk membantu Ibu melihat originalitas kamu mengerjakannya, nak. Kemudian dijawablah dan ditulis rapi agar Ibu mudah membacanya. Kemudian kerjakan sendiri. Jika terdapat siswa yang mencontek, akan Ibu kurangi poin nilainya. Nah, seharusnya kalian sendiri sudah paham, tidak perlu diancam-ancam ya, nak, ya. Karena sebenarnya untuk pertanyaan seperti ini dan kalian sudah mendengarkan penjelasan ini, kalian sebenarnya bisa menjawab dengan pendapat kalian sendiri. Jadi biasakanlah berpikir, biasakanlah menciptakan atau membuat pekerjaan itu dengan usaha sendiri. Ya, nak, ya. Malu kita, kamu itu selalu misalkan kalian itu hanya copy paste, malu kita, nak. Ya, nak, ya. Ibu yakin kalian bisa. Ya. Kalau memang susah, mengarang saja. Lebih ibu sukai jika kamu mengarang berdasarkan materi yang kamu tahu dibandingkan kamu copy paste begitu ya, milik orang lain. Oke. Kemudian sebelum kita tutup, ada kata-kata yang mau Ibu ucapkan, yaitu sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda, tapi berjuanglah hari ini. Nah, maksud Ibu torehkan kata-kata ini kepada kalian agar kalian tidak menunda-nunda pekerjaan kalian. Jika kalian tunda, misalkan materi seni budaya hari ini, nah besok materi yang lainnya menumpuk sehingga kamu kesulitan. Nanti ujung-ujungnya kamu mengeluh. Ya, anak, ya, jangan begitu. Kemudian, Ibu sudah menjelaskan kurang lebih kepada kalian. Nah, tinggal kalian yang melakukan kewajiban kalian sebagai peserta didik. Oke. Nah, untuk bertanya, Ibu ulangi ya. Untuk bertanya, Ibu perbolehkan kamu bertanya di grup gabungan jika itu masih di jam pelajaran Ibu. Jika sudah di luar jam pelajaran Ibu, kamu bertanyalah di grup kita, grup Mapel Seni Budaya Khusus. Paham, nak, ya? Oke. Nah, cukup sampai di situ menurut Ibu. Semangat belajar terus. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi.